membela diri dari saudara kita, terutama Kristen dan Katolik, kepada orang-orang seperti saya, Kainama, dan yang kafir itu siapa? Bukan kami, antum. Gitu. Ini bukan paparan menyerang atau paparan menghina, menistakan, apalagi menodai agama lain atau iman agama lain. Para pendeta, ini bukan buat antum. Bukan, jangan GR. Satu ayat saja sudah cukup menjawab semua itu, keraguan itu yang timbul di hati saudara kita mu'alaf. Engkau tidak terbiasa dengan original text. Kamu semua itu adalah manusia terjemahan, bani terjemahan. Kita udah ngerti, dan kamu ini nyala-nyalakin orang Islam. Kamu aja nggak diaku sama orang Yahudi yang punya Tuhan YHWH itu. Ayolah, kau lihat dirimu sendiri itu. Kau dianggap apa sama orang Yahudi itu? Ya, kenapa kau selalu serang kami? Coba serang orang Yahudi yang bilang Kainama itu monolog, nggak berani dialog. Kenapa harus Kainama? Kau ajak Rabai Tobia Singer itu dialog, coba. Hah? Yang punya kitab itu. Kita akan serang terus itu muslimin, ayat Al-Quran, sampai mereka berhenti korek-korek Alkitab kami. Emang itu kitabmu? Ada seorang Rabai yang bilang begini, tulisan di dalam Targum. Aku akan bakar anakku yang baca perjanjian baru. Aku sendiri bapaknya yang akan bakar. Ya, kalau engkau memilih menjadi kafir dengan menjadikan Al-Masih sebagai putra Maryam sebagai Allah, maka engkau memilih neraka. Ada judul video YouTube, tanda kenabian Muhammad, fakta atau mitos. Kenapa kau pikirkan? Kan kau yang buang. Ya. Lalu dia bilang, katanya Profesor Montgomery Watt ini bahkan kekristenan aja dicabik-cabik sama beliau. Kita justru dikuatkan oleh Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta ya. Terima kasih banyak ya. Oke, judulnya video itu maaf ya, Pak Pendeta menjawab Kainama. Judulnya menjawab apa? Saya nggak nanya sama Pak Pendeta, kok GR banget Pak Pendeta. Tapi yang jelas Yesus datang bukan membawa damai tapi pedang yang akan memecah antara anak dengan bapa, anak perempuan dengan ibu, menantu dengan mertua. Lalu kedua, Yesus datang dengan melemparkan api ke bumi dan dia berharap api itu menyala besar membara. Ini Raja Damai yang saya dapat dari Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta, karena hari ini saya sudah belajar banyak Alkitab, isi Alkitab dengan referensi yang valid, yang ditunjukkan langsung oleh ahli Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video sanggahan dari Ustadz Kainama ya, atas tuduhan yang disampaikan oleh seorang doktor teologi terhadap beliau yang mengatakan bahwa Ustadz Kainama ikut campur di dalam urusan kitab mereka ya, dan sekaligus doktor teologi tersebut memframing hal yang negatif terhadap ajaran Islam. Ada beberapa poin ya yang akan dijawab secara tuntas oleh Ustadz Kainama, dan tentunya berdasarkan data serta kajian ilmiah ya terhadap apa yang sudah dituduhkan oleh doktor teologi tersebut di YouTube-nya. Nah, bagaimana penjelasan Ustadz Kainama atas
tuduhan doktor teologi tersebut. Kita akan simak bersama dan sekaligus itu akan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan kita dukung juga channel Islam lainnya untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil masih wal haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Malam ini bukanlah seperti yang digambarkan oleh saudaraku Kristen dan Katolik, para apologetika, para tuan guru, para ahli teologi dan pendeta yang sampai detik ini aku masih panggil tuan guru dan aku sangat menghormati dan memuliakan para beliau ini. Saya tidak pernah ambil peduli mereka marah dan maki saya bersama Bung Ade, Ariesta Ustadz, dan juga contohnya Ustadz Dondi, dan saya nggak pernah ambil pusing. Wallahi saya tidak pernah ambil pusing. Karena apa ya? Karena memang sudah demikianlah garisnya. Bung Ade bisa ini bukan untuk ditampilkan dulu ya. Saya akan sampaikan. Ketika ada statement begitu banyak dari orang-orang di luar sana tentang keislaman yang katanya mengkafir-kafirkan. Afwan, sebelum kita mulai ke tema utama. Katanya orang Islam, apalagi seperti saya ini, mengkafir-kafirkan orang Nasrani, orang Kristen, Katolik. Tidak. Kata kafir itu bukan penghinaan. Tapi satu predicate atau kata-kata predicate yang disematkan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan atau Tuhan, dan juga tidak beriman kepada apa yang disampaikan Allah kepada Khatamun Nabiyyin, Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah, itu yang disebut kafir. Itu bukan penghinaan. Kafir itu predicate kepada orang yang berbeda imannya. Bukan dengan maksud bahwa Al-Quran Karim atau Islam adalah ajaran dari Tuhan yang kejam, yang Tuhan yang membeda-bedakan dan membenci ciptaannya sendiri. Tidak. Kafir adalah predikat, sama dengan predikat yang lain atau title atau gelar pemberian kepada manusia ciptaan Allah. Ketika orang itu ini kafir ini bukan seperti orang dihakimi, tidak. Kafir ini adalah predikat yang diberikan kepada orang yang chosen, orang yang use their own choices, orang-orang yang menentukan pilihan hidupnya sendiri. Aku menentukan pilihan hidupku untuk berada di luar keimanan kepada Tuhannya orang-orang Muslim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku berada di luar dari sistem pengajaran syariah dari Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah. Itu pilihan. Nah, sebagai penghargaannya diberikanlah kafir. Kafir bukan penghinaan atau untuk mencederai perasaan orang yang di luar Islam, tidak. Tapi ini predikat. Cuma dipakailah kata-kata ini untuk menjudge, untuk menghakimi orang-orang Islam
dengan sebutan orang-orang Islam itu suka mengkafir-kafirkan. Nah tidak, kafir itu disuruh di dalam Al-Quranul Karim. Saudaraku, para tuan guruku, para puan guruku, ustadz wal ustazah, akhi wal usti, muslimin wal muslimah, jamaah kajian malam ini di JMC, di Jim Media Channel, bersama Bung Ade Ariesto Ustadz, dan seluruh yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dari sinilah mungkin timbul rasa ingin membela diri dari saudara kita, terutama Kristen dan Katolik, kepada orang-orang seperti saya, Kainama, dan Bung Ade Ariesto, begitu ya? Ngerti ya? Sehingga timbul rasa ingin, oh yang kafir itu siapa? Bukan kami, antum, gitu. Andalah yang kafir, karena Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa. Tidak ada nabi setelah Yesus. Ajaran Yesus adalah kekristenan. Hal-hal seperti ini yang di dalam beberapa episode yang lalu kan, ya kan, kita luruskan. Kita tidak menyalahkan, Bung Ade. Sekali lagi, saudaraku, Kristen, Katolik yang aku sayangi dan Bung Ade sayangi, dan semua umat Islam di seluruh muka bumi ini sayangi, antum tidak dibenci oleh kami dengan pemaparan testimonial. Sekali lagi, ini bukan paparan menyerang atau paparan menghina, menistakan, apalagi menodai agama lain atau iman agama lain di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah, yang berlawanan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E dan 29, lalu pasal 156A, nggak boleh. Karena paparan ini adalah murni paparan testimonial ilmiah. Paparan testimonial ilmiah. Jadi, kita tidak pernah menyerang. Alangkah salahnya kalau orang-orang seperti kami ini dimaki, dicaci, lalu bahkan sampai diadukan ke pihak berwajib. Karena memang bukan wahana kami, ini bukan wilayah kami untuk menyerang, bukan. Menistakan, apalagi menodai, menghina, tidak. Underestimating, insulting, tidak. Selalu di awal dikasih judul utama, ini paparan testimonial mu'alaf yang ilmiah, titik. Tidak lebih dan tidak kurang. Seperti malam ini Bung Ade bilang, kita menjawab. Karena Bung Ade, ini juga saya beritahu kepada para jamaah, bahwa saya mendapat, sebelum saya bertelepon dengan Bung Ade untuk tema ini, saya mendapatkan video kiriman pertanyaan banyak sekali dari para mu'alaf yang mungkin pernah ngobrol sama Kainama atau yang dituntun syahadat oleh Kainama. Mereka bertanya tentang 3 video ini. Mungkin banyak video-video lain, cuman yang diajukan ini 3 ini dulu, begitu. Ini adalah pertanyaan mu'alaf. Jadi saudaraku Kristen dan Katolik, jangan orang bilang apa ya, ambil hati begitu toh. Katong bilang di sana, kita bilang jangan GR lah. Ya, ini bukan untuk ini bukan untuk apa ya istilahnya, saya Kainama dan Ustadz Bung Ade sayang Ariesto kayak mau mematahkan argumen, enggak. Para tuan guruku, ahli teologi dan para pendeta, ini bukan buat antum. Bukan, jangan GR. Ini bukan buat antum. Ini video yang antum buat itu 3 itu ditanyakan oleh para mualaf ke saya sebagai mualaf juga, yang insya Allah mereka pikir bisa memberikan jawaban yang ilmiah, gitu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya untuk tiga video ini, ayat yang di depan yang saya baca itu dari surat Toha ayatnya yang ke-14, Innani anallah la ilaha illa ana. Itu sudah menjawab semuanya. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan apa? Statement-statement, bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Sekali lagi, bukan pertanyaan, tapi pernyataan yang ada di dalam ketiga video tersebut, itu sepertinya membuat limbung dan galau, terutama saudaraku tersayang mu'alaf.
Sehingga mereka bertanya, Ustadz K boleh nggak memberikan jawaban kepadaku yang mana yang sebetulnya? Tapi ilmiah ya Ustadz K? Iya, insya Allah aku jawab. Aku memberikan jawaban itu kepada mereka cuma satu ayat. Ustadz Bung Ade boleh minta tolong Siap. surat Toha ayatnya yang ke-14. Karena Baik. kita sudah bacakan bahasa Arabnya, insya Allah Ustadz Bung Ade sayang Bapak bahasa tafsirnya saja, bahasa Indonesianya. Baik. Ini sudah menjawab semuanya. Surat Toha. Iya, satu ayat saja sudah cukup menjawab semua itu, keraguan itu yang timbul di hati saudara kita mu'alaf. Anda besarkan dulu. Oke. Iya. Anda besarkan. Ya, Fadal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Barakallah. Sadaqallahul adzim. Maha suci Allah dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wasadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat ini udah cukup aja. Ya. Karena apa? Kenapa? Kok Ustadz pendek amat malam ini? Iya, pendek sekali. Karena 3 video yang dibikin itu sebetulnya mempertanyakan hal ini. Ya, mempertanyakan hal ini. Islam itu tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Islam itu bukanlah agama yang bertuhankan Allahnya Bapak Abraham. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Orang Islam itu Tuhannya, Allahnya itu, Allahnya, malah ada yang sebut Allah SWT. Aduh. Sedih saya, sedih. Kalau kau tidak tahu kepanjangannya, jangan sebutlah. Ya, udah nggak apa-apa. Tuhannya orang Islam gitu aja nggak apa-apa. Kami mengerti kok, kami mengerti. Engkau tidak terbiasa dengan original text. Kamu semua itu adalah manusia terjemahan, bani terjemahan. Kita udah ngerti dan kita menerima, kita tetap sayang kamu. Walaupun kamu nggak bisa bahasa Arab. Jangankan bahasa Arab, bahasa kitab sucimu sendiri aja aslinya kamu nggak bisa kok. Ya, dan nggak mau belajar tentang itu, dan ketika diajak ngobrol nggak mau, marah, maki-maki. Begitu ya. Jadi ya kami menerima, tapi jangan bilang Allah SWT ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Bilang aja Tuhannya orang Islam, sesembahannya orang Islam. Dan kami lebih appreciate kepada hal itu, ya, sebagai tanda toleransi. Begini, Tuhannya orang Islam itu, Allah SWT itu bukan YHWH. Yang ngomong gini orang Kristen dan Katolik. Hey, come on, wake up. Kamu ini nyalah-nyalahin orang Islam. Kamu aja nggak diaku sama orang Yahudi yang punya Tuhan YHWH itu. Gimana? Kamu pakai bilang orang Islam itu Tuhannya bukanlah Yod-Heh-Vav-Heh. Kami ini orang Kristen Tuhannya Yod-Heh-Vav-Heh. Hei. Nanti kamu dapat orang Yahudi paling marah kamu. Orang Kristen Katolik main pakai Yod-Heh-Vav-Heh sembarangan. Mereka aja orang Yahudi bilangnya Hashem, Adonai, nggak berani karena terlalu suci itu. Kamu orang ini bilang orang berkaca. Beginilah. Yesus ngomong di dalam perjanjian baru, Yesus yang ngomong. Selumbar di mata saudaramu nampak, balok di depan matamu tidak nampak. Ayolah, kau lihat dirimu sendiri itu. Kau dianggap apa sama orang Yahudi itu? Ya, kenapa kau selalu serang kami? Coba serang orang Yahudi yang bilang, antum semua, saudaraku Kristen dan Katolik itu, kami ini, saya sama Bung Ade itu hormat, memuliakan dan sayang. Tidak pernah menghina, tidak pernah menistakan. Dan kami bukan cuma ngomong, kami bukan cuma ucapkan, kami do something. Gitu loh. Dengan cara memanggil kamu semua itu dengan kata-kata saudaraku terkasih, saudaraku sayang, Kristen dan Katolik. Kau dipanggil apa sama Yahudi? Abu Zahra. Pengikut Otoish. Pengikut Ben Pandira. Kau marah coba sana.
Coba kau ngomong sama orang Yahudi sana. Kau bawa ayat-ayatmu sana. Kainama itu monolog, nggak berani dialog. Kenapa harus Kainama? Kau ajak Rabai Tobias Singer itu dialog coba. Hah? Yang punya kitab itu. Ajak dialog itu, marah-marah antua itu. Marah-marah yang mulia Rabai Tobias Singer, coba berani nggak? Bukan saya ngadu-ngaduin, enggak. Tapi kenapa sih Kainama terus dimarah-marah? Saya sudah jelaskan bahwa saya tidak pernah korek-korek Alkitab. Sampai ada yang tulis di running text dari ketiga video yang akan kita bahas ini, di running text-nya tulis, kita akan serang terus itu muslimin, ayat Al-Quran, sampai mereka berhenti korek-korek Alkitab kami. Emang itu kitabmu? Wake up, bangun, sadar. Emang itu kitabmu? Susunan perjanjian lama aja kau robah, kawan. Kau punya itu terakhir perjanjian lama di Maleaki. Tidak begitu. Kita punya tua-tua ini Yahudi, itu urutannya sampai Tawarikh. Sampai kitab Tawarikh. Kamu gimana sih? Kok jadi Kainama dimarah-marah? Kainama, Ariesto, Dondi, lalu Moreh Menahem Ali, lalu orang-orang Islam tidak punya hak untuk korek-korek kitab kami. Hey, come on, kau yang tidak punya hak. Anda ini disebutnya Avodah Zahra, dan kitab Anda disebutnya Evangelion. Evangelion. Bukan Evangelion, Evangelion. Sanhedrin tulis itu. Sanhedrin tulis itu. Lalu Ibn Ezra di dalam Targum tulis itu. Bahkan ada seorang rabai yang bilang begini tulisan di dalam Targum. Aku akan bakar anakku yang baca perjanjian baru. Aku sendiri bapaknya yang akan bakar kalau ada anakku baca perjanjian baru. Ayo ngomonglah sama orang Yahudi sana. Ayo, bilang sama orang Yahudi, kamu orang tidak punya hak untuk baca Bible. Jangan marah-marah Kainama sama Bung Ade, sama Ustadz Dondi Dorang, Ustadz Moreh Menahem. Jangan, percuma. Kenapa? Kami akan terus korek. Karena di dalam Al-Quran kami membenarkan Torah, Zabur, Injil. Bung Ade, maaf, tolong buka dulu. Ini sudah masuk ke tema ya? Oke, siap. Enggak, yang tadi Al-Quran diteruskan dulu. Oke. Yang tadi Al-Quran teruskan dulu. Surat Al-An'am ayat 161. Surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Oke. 161. Iya. Oke. Ya, silakan Bung Ade. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kami pengikut agama Ibrahim. Kami punya hak. Maaf ya, jangan marah. Jangan marah. Ini bukan untuk menghina ya. Ini untuk menjawab. Jadi supaya saudaraku mu'alaf juga hatinya tidak limbung. Hatinya tidak gundah. Ya, aku mau bilang bahwa agama kita sekarang, saudaraku mu'alaf sayang, dimanapun Anda berada, di Republik Indonesia atau di luar negeri, di negara-negara lain, kita itu yang punya hak sayang. Karena apa? Allah yang bilang. Selain dari Al-Maidah 3, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Sadaqallahul adzim. Lalu ditambah dengan surat Al-An'am ayatnya yang ke-161. Kita yang benar-benar pengikut jalan yang hanifam. Betul. Yang hanif. Dari siapa? Bapak Abraham. Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Ya. Lalu surat Al-Baqarah ayat 136. Ustadz Bung Ade. Siap. Surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-136.
Surat Al-Baqarah Al-Baqarah ayatnya yang ke-136. 136. Iya. ...136. Alhamdulillah. Siap Ustaz. Ya. Anda bacakan. 6. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepadanya apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Sadaqallahul azim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa wasila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami jangan marah ya. Oke, Ustazi tolong Bung Ade sayang, surat Al-Maidah ayatnya yang ke-17. Baik, siap. Surat Al-Maidah ayatnya yang ke-17. Mantap ini. Luar biasa. Enggak, soalnya kan saudara kita ini selalu marah ya kalau dibilang tentang itu bahasa Arab kita orang Indonesia. Oke. Siap. Silakan. Bismillah. Ayatnya yang ke 115 Ustaz. Surat Al-Maidah ayat ke-17. Oh, ayat Jauh ke-17. Oh, ayat siap. ke-17. Kalau gitu Ayat saya yang baca dulu. ke-17. Iya, oke. Ayatnya yang ke-17. Oke. Surat Al-Maidah ayatnya yang ke-17. Ya. Bismillah. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Coba lihat itu. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Coba lihat itu. Yang mana yang punya hak? Ya. Kita tidak mengkafir-kafirkan antum. Antum yang pilih dirinya jadi kafir ketika antum berkata Al-Masih adalah Allah. Itu bukan penghinaan, itu pilihan. Mau cerdas atau tidak cerdas, itu pilihan. Ya. Beriman dan berilmu. Ada kata-kata itu saya dengar dari orang yang sangat aku hormati, yang sekarang ini masih menjadi pimpinan iman Kristen dan ahli teologi pendeta. Dia bilang beriman itu tidak cukup untuk beriman saja, beriman dan berilmu. Alah, ya. Bagaimana mungkin kafir itu dibilang penghinaan? Kafir itu pilihanmu untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah, gitu. Sehingga engkau mengesampingkan pemilik kerajaan yang sejati, namanya Allah. Tapi engkau sebutkan terus itu di dalam doamu. Betul. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan ya Allah. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebutkan, tapi engkau tidak mengakui Allah yang punya kerajaan karena engkau menjadikan Yesus sebagai Allahmu. Yesus yang bukan pemilik kerajaan. Ketika engkau memilih itu, maka engkau kafir. Begitu ya, jangan marah. Al-Maidah 72. 72 Bung Ade. Siap. 72. Al-Maidah 72. Siap. Bismillah. Ya. Oke. Sungguh Ya, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata,
wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Sadaqallahul adzim. Allah tidak menghukum orang Kristen. Baca baik-baiklah. Departemen Agama Republik Indonesia sudah begitu luar biasanya memberikan tafsir dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Baca baik-baik, basudara baca baik-baik, ya. Ya, baca baik-baik. Allah Islam, Allah di dalam agama Islam, Tuhannya orang Islam tidak menghukum. Itu pilihanmu. Ya, kalau engkau memilih menjadi kafir dengan menjadikan Al-Masih sebagai putra Maryam sebagai Allah, maka engkau memilih neraka. Ya, engkau yang pilih itu. Karena apa? Karena Yesus sudah mengatakan, ya, innallaha rabbi wa rabbukum. Sekali lagi, ya, innallaha rabbi wa rabbukum. Abdullah. Ya, ini Abdullah. Aku ini Abdullah. Ya. Innallaha rabbi wa rabbukum. Dia udah kasih tahu. Nanti kalau di sana ditanya, "Oh, aku tidak tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Aku tidak tahu bahwa Yesus itu bukan Allah." Lalu nanti malaikat bilang buat antum, saudaraku sayang, bukankah Yesus telah berkata kepada kamu? Yesus sendiri berkata, innallaha rabbi wa rabbukum. Tapi antum tidak mau ikut. Ayat 73-nya. Bung Ade sayang. Siap. Ayat 73. Oh, ini saja ya. Oke, 73. Bismillah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Azab hukuman itu bukan dari Allah. Kau yang pilih. Itu baca. Ya, jika mereka tidak berhenti dari mengatakan Tuhan itu tiga di dalam satu Trinity, Bapa, Putra, Roh Kudus, tidak berhenti, maka engkau telah memilih untuk menerima azab yang pedih. Allah tidak menghukum. Kau yang pilih, sayang. Kau yang pilih. Ya, ngerti ya? Masya Allah. Ya, tidak. Allah itu penuh kasih. Disebutnya di dalam Islam paling atas. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Malikul Kudus Salam. Ya. Enggak, Allahnya orang Islamnya. Ayo mari pilih, kata orang Islam. Bahkan Allah tidak pernah memaksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiul alim. Sadaqallahu lazim. Enggak. Tuhannya orang Islam enggak menghukum, enggak. Kau pilih sendiri. Dibilangin jangan zina, kau zina, ya dapat dosa zina. Dibilangin jangan judi, kau judi, ya dapat dosa judi. Dibilang jangan korupsi, kau korupsi, makan uang rakyat, makan uang bansos, rakyat lagi sengsara, kau makan uangnya 10.000 per paket, kau kena hukuman. Ya, ada orang yang ingin jadi pemimpin dan Allah memberkahi orang itu, kau buat tidak bisa karena ada presidensial threshold 20%, kau nanti dapat. Kau yang pilih. Begitu ya. Jadi jangan salah-salahkan umat Islam. Umat Islam tidak menyebut selamat Natal. Ada orang Islam yang mengaku Islam marah-marahin orang Islam, saudara-saudaranya sendiri, dibilang anti toleran lah, radikal, nanti kau dapat. Ya, sampai ada yang menawarkan 50 juta. Cari ayat yang melarang mengucapkan selamat Natal. Hei,
come on. Engkau tidak cerdas tapi jangan kasih lihat ke orang. Sekali lagi, engkau tidak cerdas tapi jangan kasih lihat ke orang. Buat kamu sendiri aja tidak cerdas. Buat kamu sendiri aja, ya. Muslimin sejak kecil umur 6 sampai 8 tahun sudah tahu. Kenapa? Ini ayatnya. Karena ketika mereka mengucapkan selamat, mereka masuk ke dalam ayat ini bahwa mengatakan bahwa Allah itu salat satu dari yang 3. Mereka tahu ini dari umur 6 tahun sampai 8 tahun. Saya nggak ngerti yang nawarin 50 juta itu, dia Islam bukan sih? Kalau Islam dia dari umur 6 tahun dia udah tahu itu. Dia udah tahu. Ya, Al-Maidah 73 ini udah merasuk ke dalam daging tulang. Ya, oke ya. Yesaya 43 ayat 11. Baik. Mantap ini. Oh, subhanallah. Luar biasa, Ustaz. Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Baik. Anda buka dulu. Iya. Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. di atas. Yesaya. Ya, habis Mazmur dia. Oh, Mazmur di sini oh ini Yesaya. Oke. Iya. Pasal berapa, Ustaz? 43 ayat 11. Ayat 11. Iya. Siap. Iya. Iya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Atau surat Toha ayat 14 tadi, ya. Oke. Jadi innani anallah. Inilah aku Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada yang lain selain aku. Toha 14. Para ustazi, para tuan guru, para mualim, para kiai, para mudarris, para asatid, Kainama malam ini tidak menyanding-nyandingkan ayat Al-Quran dengan Bible ya, tidak. Soalnya banyak ustadz juga yang marah-marah. Kainama mempersandingkan antara Quran dengan Bible. Tidak. Ini paparan testimonial. Bukan mengidentifikasi, Bu. Enggak menyamakan, mencocokologi, tidak. Ustazi jangan marah ya. Maka itu kalau ustadz nonton videoku, nonton dari depan sampai habis. Supaya nggak salah kaprah. Yesaya 46 ayat 9. Oh, Yesaya. Oh, udah. Tadi kan kita udah baca. Surat Toha yang inna nih. Oh, ya kan? siap. Oke, sekarang Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Toha 14. Ya, sudah terjawab ya. Oke, bahasa aslinya begini. Zikru, ini saya baca bahasa aslinya. Zikru risonot meolam. Zikru, di depannya itu zikru. Bahasa aslinya, bahasa Hebrunya. Zikru, zikir. Ingatlah, zikru. Risonot meolam ki anoki el fe'in od Elohim. Sekali lagi, zikru risonot meolam ki anoki, kata Allah, fe'in od Elohim. Ya, begitu ya. Jadi jangan marah ya. Ustadz Bung Ade bisa ketik Arabic Bible. Oke, baik. Arabic Bible nanti ke Coptic Church. Arabic Bible. Klik, nanti ada pilihan, pilihnya yang Coptic, COPTIC, Coptic Church. Siap. Oke, ada, siap. Ini keren. Ada. Keren, cadas. Nah, ini. Saya mau buru-buru masuk ke per segmen video yang 3 itu soalnya. Siap. Ini, Ustaz. Ya, Coptic Church, klik. Ya. Klik. Nah, itu di
paling kanan atas itu ada kotak. Kan ada Ya. 2 kotak tuh. Ya. Oh iya. Turun ke bawah cari Isaiyah, tapi jangan diklik ya. Cari tulisan Isaiyah tuh di sebelah kiri. Oh, Ada di sebelah kiri, ya. Isaiyah. Isaiyah ada nggak? Isaiyah. Ada, Ustaz. Ini. Ada. Tapi jangan diklik Isaiyahnya. Kliknya. Aduh, gimana ya? Isaiyah. Tunggu saya besarkan dulu supaya Ini saya saya ini. Isaiyah. Sebelah kanan ada bahasa Arabnya tuh, Isaiyah. 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 Nah, iya. Ini. Isaiyah. Iya itu betul. Iya. Isaiyah ya. Oke. Atau ketik aja di kotak paling atas deh, Bung. Bung Oh, Ade. siap. Di paling atas tuh ada kotak sebelah kanan. Benar. Kok kembali dia? Enggak. Sorry. Ini. Nah, itu paling kanan ada kotak. Iya. Nah, itu Ini. ketik aja di situ. Ketik aja. Ketik Ya. Isaiyah. ISA IAH. IAH. Begini, Ustaz. Spasi, iya, spasi 46 46. tanda bagi Oke. 9. Enter. 9. Oke. Ya. Sudah ya? 469. Klik enter. Oke. Ya. Ya, siap. Iya. Siap, Ustaz. Silakan. Bung Ade bisa baca? Bisa. Uskuru. Insyaallah. Alhamdulillah. Bisa dibesarkan supaya orang lain juga bisa baca. Oke, kita besarkan dulu. Oh, tidak bisa besar ini, Ustaz. Oh ya udah. Oh, bisa. Oh, bisa. Oke. Sebentar, Anda lihat. Oh, sudah. Orang sudah bisa terlihat nih. Iya, Ya. Silakan. Ya. Uskuru la waliyati. Al-awaliyati. Oh, Al-awaliyati. Ustaz aja yang baca, Pak. Iya. Uskuru al-awaliyati munzul qadimil ani anallahu tuh. Ya. Inani anallahu Toha 14. Baik. Inani anallaha tidak pernah berubah, saudaraku sayang Kristen Katolik. Orang Islam itu menjalankan konsep ketuhanannya bukan sejak Rasulullah Muhammad SAW. Umat Islam itu menjalankan konsep ketuhanan yang telah ada sejak zaman Nabi Yesaya, bahkan Bapak Abraham, bahkan zaman Nuh. Begitu ya. Jadi bukan bohong-bohong ya. Jadi jangan bilang ada salah satu judul video yang malam ini akan diulas adalah apakah rahib Bukhaira itu mitos, fiksi atau nyata? Mikirin Bukhaira itu kenapa antum pikirin? Kan antum orang Kristen yang buang Bukhaira itu. Yang menyatakan Bukhaira itu bidat. Di dalam Kalsedon. Di dalam konsili oikumenis. Antum yang bilang bahwa Bukhaira itu orang sesat, orang bidat. Karena pengikut Arius. Kan saudara Kristen yang bilang. Orang Islam nggak bilang. Lalu kenapa sekarang justru orang Kristen yang mempersoalkan Bukhaira? Sampai bawa-bawa ada tulisan kritik Islam dari Bapak Gereja Yohanes dari Damaskus. Kalau baca itu menyakitkan hati orang Islam. Bapak Gereja Yohanes dari Damaskus yang memaki-maki Rasulullah dengan kata-kata kasar tanpa pernah mengetahui secara utuh ayat Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Kalau antum bilang bahwa Bapak Gereja Yohanes dari Damaskus menulis kritik tentang Islam, itu sama aja membuka sakit hati orang Islam. Jadi tahu bahwa orang Kristen itu sejak dulu memang hobinya maki-maki orang Islam. Masya Allah. Ya, silakan ya.
para pemirsa silakan catat. Critics of Islam from Johanan atau John of Damascus tahun 749. Habis isinya maki-maki Rasulullah. Serius. Lalu kenapa sekarang orang-orang yang dari Nasrani, orang-orang yang dari Islam yang menjelek-jelekan umat Islam, itu justru menaikkan nama Warakah bin Naufal, yang justru dibuang oleh orang Kristen, dibilang sesat bid'at. Serius. Videonya itu sebentar. Ini bisa langsung menjawab ya. Ini menjawab video kedua. Yang malam ini ini belum ketiga, ini baru video kedua. Video kedua ini jawabannya ini ya. Bapak Tuan Guruku yang aku hormati. Ini Tuan Guru loh, dia jago bahasa Ibrani, jago bahasa Arab. Ya, jago sejarah. Wah, ahli teologi sejarah. Wah, hebat deh. Ya, tapi kenapa antum bawa-bawa Bukhaira? Kan antum yang buang. Hah? Judulnya itu sebentar. Video nomor 2 itu judulnya Tanda Kenabian Muhammad, Fakta atau Mitos. Silakan cari para pemirsa. Ada judul video YouTube Tanda Kenabian Muhammad, Fakta atau Mitos. Kenapa kau pikirkan? Kan kau yang buang. Kenapa sekarang kau yang angkat? Dengan mengatakan Raghib Bukhaira bahwa itu adalah suatu kata atau diksi yang dipersonifikasi. Jadi sebetulnya nggak ada. Bukhaira itu cuma kata dari bahasa Suryani. Aduh, bahasa Suryaninya Bakhira itu yang dipilih. Bakhira itu artinya yang dipilih, itu bahasa Suryani. Bahasa Arameanya pun demikian, ya. Kalau menurut etimologi itu namanya Bukhaira itu bisa George. Ya berarti ada orangnya. Kan yang bikin ini orang gereja. George, Sergius, Sargisan, Buairah, Bohara, Behira. Dalam bahasa Aram berarti unggul. Berarti orangnya ada. Kenapa Bapak Pendeta yang aku hormati ini kok jadi bikin orang ragu terhadap Bukhaira hanya untuk membuat orang Islam gagal paham bahwa tanda kenabian di punggung Rasulullah itu dibilang enggak, itu mitos. Loh, Bukhairanya ada, kan antum yang bilang. Bapak gereja yang bilang ada. Aduh, mate maho kata orang Batak. Ini nggak ngerti. Tanda kenabiannya dipertanyakan, katanya itu fakta atau mitos. Loh, udah gitu dibuka datanya sama beliau sendiri yang punya video tanda kenabian Muhammad, fakta atau mitos. Beliau sendiri Tuan Guruku yang sampai sekarang saya masih hormat loh Bung Ade, betul sama dia. Serius. Enggak, serius. Karena beliau jago loh. Bahasa Arab, bahasa Hebrew. Beliau ahlinya, dan beliau ahli sejarah gereja, teologis, ahli, buku-buku lengkap, referensinya, dahsyat. Dan beliau pernah di sana, jangan salah, ya. Lalu dia bilang katanya Profesor Mountgerrywot. Mountgerrywot ini bahkan kekristenan aja dicabik-cabik sama beliau. Ini penulis, halaman 94. Ana buka, begitu pas dibilang Profesor Mountgerrywot, alhamdulillah Ana punya bukunya. Untung nggak diambil waktu itu juga. Keselip. Iya, ini nih. This writing of Muhammad, the prophet, between the believers and Muslims of Quraish and Yathrib. Ada. Bukan fiktif, bukan mitos, ada. Profesor Montgomery Watt di halaman 94. Bapak pendetaku sayang. Dia bilang ada this writing of Muhammad, the prophet, between the believers and Muslims of Quraish and Yathrib. Dalam hal ini ditulis Medina. And those who follow them and are attached to them and who crusade along with them.
Ada. Bagaimana mitos? Terus beliau ini buka lagi tentang apa? Al-Raban At-Tabari. Aduh, Tabari. Ini lebih jelas lagi, ada Bukhairanya. Dan tanda kenabian itu ada. Rasulullah. Beliau bilang ada Abu Hasan Ali Ibnu Sahal Raban Al-Tabari. Dalam bukunya apa ini? Paradise of Wisdom. Acknowledged as a leading medical expert, ini si Tabari ini, in his day, and secretary to a recession Khalifah in the mid-9th century. Ada orangnya. Bukan mitos. Aduh, gimana sih Pak Pendeta? Pak Pendeta memberikan referensi supaya orang goyang bahwa Bukhairah ini adalah mitos dari kata bakhira. Tapi ternyata orangnya ada. Dan ini ditulis oleh bapak-bapak gereja, termasuk di dalamnya adalah yang selanjutnya kita baca. Bapak gereja Yohanan of Damascus, John of Damascus, bahasa Indonesianya Yohanes dari Damaskus, 749 AD, 749 Masehi. Dia tulisnya begini, as has been related, this Muhammad, ada orangnya. This Muhammad wrote many ridiculous books. Penghinaan, nggak apa-apa, yang penting orangnya ada. Bukan mitos. To each one of which he said a little. For example, there is a book on woman in which he plainly makes legal provision for taking for wives. Macam-macam dia tulis. Lalu yang terakhir itu beliau tulis tentang wine. Bahwa Rasulullah melarang orang minum wine. Menyuruh orang melakukan sholat dan circumcise. Berarti ada Bukhairahnya. Aduh, udah kejawab ya? Yang video Bung Ade ya? Ya, siap. Aduh, ini saya suka mikir gitu loh. Kenapa kasih referensi yang justru menguatkan bahwa Bukhairah ada, dan Bukhairah itu rahib Nestorian, rahib pengikut Arius, yang justru dibuang oleh pihak gereja, tapi sekarang diaku-aku lagi. Gitu loh, ngerti ya? Ini aneh. Lalu dikasih referensi yang justru membenarkan keberadaan Bukhairah dan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ada dibilang katanya sebagai refleksi yang negatif, kritik negatif terhadap isu. Itu tulisan Abdul Masih Al-Kindi. From beginning to end, he then declared that he had no ground for interferences, nor any cause against the Christian apologists that are added in the Khalifah. Ada orangnya. Two religions, one for this world, demikian, following the precepts of Zoroaster, the other for the world to come, Christian, following the precepts of the Messiah. But true religion is that the unity taught by our Master. This verily is the religion with 7 both for this life and for the next. Halaman 165. Begitu ya. Ya. Jadi apa ya? Saya sangat suka kalau ada yang bilang begini-begini, saya sangat suka. Kenapa? Apa ya? Justru sebetulnya ini saudaraku sayang mu'alaf, ini menguatkan kita loh. Asal kita jangan langsung galau, ya. Para mu'alafku sayang, saudaraku jangan langsung galau ya. Tapi kita ambil sumber-sumber yang diberikan ini. Kalau bisa ditutup, Ustadz Bunga deh. Udah, siap. Orang udah tahu. Orang udah tahu bahwa kita berdua ini sangat sayang dan hormat memuliakan beliau. Siap. Ya. Lalu ada terakhir beliau kasih dialog Timotius 1, namanya Katolikos Nestorian Timotius 1. Sebagai pendekatan simpatik terhadap isu, terhadap masalah ini. Yang Timotius 1 ini pada sekitar tahun 781 ada dialog, diundang berdialog dengan seorang khalifah namanya Al-Mahdi. Ya, selama 2 hari. Saya senang karena Timotius ini, Bapak Gereja Timotius ini pada tahun 781 mengeluarkan statement begini nih. Ini dengar Bung Ade. Saya senang. Yeah. Ini ada tulisannya di buku beliau.
di Ya, buku Bapak Gereja. Yajib an yandah al-jami'ah Muhammad memang tulisan dalam bahasa Arab. Ya. Jadi yajib an yandah al-jami'ah Muhammad li'ana Muhammad sarfi torik al-anbiya. Muhammad itu berada di tariqah, jalan al-anbiya, jalan para nabi. Al-anbiya wa sarfi torik. Masya Allah. Oh, laik ala idin yuhibunallah, kekasih Allah. Timotius ini tulis, dan ini bahan ini yang keluarkan siapa? Pak Pendeta yang mulia, yang terhormat. Timotius mengatakan bahwa yanda jami'a Muhammad li'ana Muhammad sarfi torik al-anbiya. Muhammad itu apa ya? Yanda patut dipuji. Patut dipuji oleh semua orang, jami'ah, oleh semua orang. Karena Muhammad berjalan di jalan para nabi dan menempuh jalan para orang-orang banyak yang mencintai Allah. Tuh Timotius tulis. Saudaraku mu'alaf, jangan galau. Karena kita justru dikuatkan oleh Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta ya. Terima kasih banyak ya. Oke ya. Namanya Timotius. Aduh, oke. Yang kedua sekarang. Yang kedua itu video tadi video kedua sebetulnya Bung Ade. Iya, Video kedua yang saya ulas. Tapi saya nggak mau ulas terlalu dalam karena toh bisa dijawab dengan sangat enak karena beliau sendiri yang memberikan referensinya. Iya. Kan ada di video itu. Ada di video itu tentang Timotius, tentang Al-Kindi, tentang John of Damascus. Ya udah kita baca aja bukunya. Kan gampang. Ya kan? Malah sekarang ada yang bisa PDF. Betul? Kita beli PDF-nya. Ada. Nah, ini video yang pertama. Tadi itu video yang kedua. Video pertama itu berjudul Al-Quran mengidentifikasikan Allah SWT sama dengan Isa. Sekali lagi judul videonya itu Al-Quran mengidentifikasikan Allah SWT sama dengan Isa AS di dalam QS, aduh, Al-Quran surat gitu. Kok QS? Al-Quran surat gitu. Nabi Isa AS. Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam. Kenapa AS? Ya. Al-Quran surah berapa dia bilang? Surat Maryam, surat 19, surat Maryam. Oke. Ayat 15 dan 33. Siap, kita buka ayat 15. Oke, kita buka yuk. Yuk kita buka yuk. Yuk kita buka yuk. Siap. Ini nggak perlu bikin bahan saya kalau statement seperti ini. Ini katanya maaf ya, Bung Ade, maaf ya. Yang menyajikan ini suaranya laki-laki, tapi dibilangnya di situ ada juga nama seorang murtadin wanita yang mengajukan. Saya tidak bisa sebutkan namanya. Ada seorang murtadin wanita yang mengajukan ini sebagai dasar bahwa Allah SWT itu sama dengan Isa. Yuk kita baca yuk. Iya, siap. Yuk kita baca yuk. Silakan. Silakan. Kita baca terjemahannya aja Ustaz ya, karena iya orang mereka kan ngertinya terjemahan. Iya, terjemahan. Iya. Kalau saya baca kitab suci saya harus bismillah. 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 Kesejahteraan bagi dirinya pada hari saya ralat. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ini untuk Yahya, untuk Yohanes Pembaptis putra Zakaria. Setuju ya? Iya. Oke, baik. Sebentar, jangan ditutup dulu. Sebentar. Oh, siap. Para jamaah muslimin wal muslimat, pasti Anda juga sering dapat ini. Ya. Apalagi mu'alaf. Oh, sering banget dapat ayat ini. Wassalamu alaihi, yauma wulida.
Ya, perhatikan. Ada 3 kata di sini yang saya kasih tanda. Ayat ini untuk Yohanes Pembaptis ya, para saudaraku Nasrani dan murtadin ya. Ayat ini untuk Yahya alaihissalam ya. Oke ya, sudah ya. Ada 3 kata di sini. Yang pertama adalah wulida. Coba kita baca dari depannya pelan-pelan ya. Wassalamu alaihi yauma wulida. Yang saya ingin ditanda itu wulida itu. Wulidanya. Wulida. Nah, itu satu. Oke ya, yang pertama. Wa yauma, dan hari, wa yauma yamutu. Itu kata kedua, yamutu. Jadi habis wulida, wa yauma yamutu. Meninggal. Ya. Yamutu. Lalu kata ketiganya adalah yab'atsu. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini wulida, yamutu, sama yub'atsu. Oke ya. Hayya. Terakhirnya ya. Hayya ya. Jadi ada 3 kata. Wulida di depan. Lalu yamutu. Lalu yub'atsu. Ya. 3 kata ya. Wulida betul. Geser. Yamutu. Geser. Yub'atsu. Nah, bukan. Sebelahnya itu hayya. Sebelahnya. Nah ya. Sudah ya, ingat ya. Wulida, yamutu, yub'atsu. Kita kayak 3-3. Kita kayak 3-3, Bung. Kita kayak 3-3. Nah ya. Ini orang. Aduh, nggak bisa bahasa asli. Sudah dibantu sama Departemen Agama. Masih aja. 33. Oh, ini yang mengaku murtadin itu ya, Ustaz? Iya. Oh, iya. Siap. Ya. Oke ya. Oke, silakan Bung Ade. Bismillah. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Allahu Akbar. Oke ya. Ini Yesus bayi yang berbicara di dalam gendongan ibunya untuk menjawab Yahudi yang meneror ibundanya Maryam. Betul ya? Kisahnya betul, gitu ya? Betul. Oke ya. Perhatikan di sini. Siap. Sama di depannya. Sama. Oleh sebab itu mereka itu di yang tadi channel video yang tadi saya bilang itu ya mengatakan bahwa Al-Quran mengidentifikasi. Bagaimana? Di depan tadi sudah saya kasih tahu bahwa Al-Quran itu mengajarkan Islam kepada muslimin sejak dari dia 6 tahun sampai 8 tahun. Sudah tahu kafir, lakot kafaro. Alladzina qalu in Allah salisa. Udah tahu. Lakot kafaro. Alladzina qalu in Allah al-Masih ibn Maryam. Sudah tahu. Jadi nggak mungkin orang Islam itu diguncang dengan 2 ayat yang antum bahas. Nih, hai saudaraku murtadin dan yang bikin channel, antum baca terjemahannya aja nggak benar. Padahal udah dibantu itu terjemahan nama Departemen Agama. Yang pertama itu, dan kesejahteraan bagi dirinya. Allah berbicara kepada Zakaria untuk anaknya Yahya atau Yohanes Pembaptis bahwa kesejahteraan baginya dari Allah. Di ayat 33, dan kesejahteraan semoga. Coba lihat. Baik. Coba lihat. Bagaimana identifikasi? Silakan Ustadz Bung Ade baca. Dan semoga 33. Aduh, sorry, ini gangguan. Iya. Ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Itu beda sekali. Ya. Kalau yang di ayat 33 ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amuttu wa yauma ab'atsu. Beda itu 3 kata itu. Itu yang saya mau bilang. Ya.
Baca terjemahannya udah dibantu aja masih salah kaprah ini orang. Bagaimana nggak dibilang asumsi? Mereka selalu bilang, saya, Bung Ade Aristo, Ustadz Dondi, Ustadz Menachem, asumsi liar. Kau yang sudah dibantu aja susah mengerti. Ya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Yang di atas pemberian anugerah, di ayat 15 itu anugerah, yang di ayat 33 itu permohonan. Sebentar. Ini saya bawa nih. Kepada yang punya channel, ya, dan yang ngaku murtadin, ada buku kalau orang Islam tuh punya, namanya Al-Jumlatul Mufidah. Al-Jumlatul Mufidah. Kalimat sempurna. Antum pernah belajar ini enggak? Nah, nanti ada bagannya. Anda bawa bukunya supaya antum lihat ya. Belajar bagan dulu tuh. Tuh bagan tuh. Ada isim, ada fiil, ada harf. Ya, ini bagannya. Nah ini lah, ya. Ayo, murtadin yuk. Murtadin nih, bukunya nggak tebel kok, cuman segini aja, sekitar 800 atau 1000 halaman. Tapi antum harus baca ini. Antum harus baca ya. Kita buka di halaman 72. Ya. Saya sengaja mau kasih lihat ini supaya antum beli. Ya, antum beli. Nggak mahal kok, paling 200-300 ribu. Nah ini ada fiil berdasar objeknya. Ditinjau dari segi butuh tidaknya terhadap objek dalam susunan kalimat, kata kerja dibedakan menjadi dua bagian, yaitu fiil muta'adi dan fiil lazim. Nih, ini ada ininya, ada bagannya tuh. Ada bagannya. Di ujungnya kalau antum murtadin itu dikasih domah. Kalau untuk permohonan atau dari objek kepada subjek. Dari objek kepada subjek itu dikasih domah. Jadinya u. Dibacanya u akhirnya. Murtadin. Belajar enggak? Isim, fiil, harf. Itu namanya kalimat susunan, kalimat sempurna. Gramatikal. Namanya, nih, baca ya. Murtadin baca ya. Kalimat sempurna tuh bahasa Arabnya apa tuh? Al-jumlatul mufidah. Iya. Iya. Itu namanya bahasa Arab. Ya. Udah ya, selesai video nomor 1, video nomor 2. Video pertama tentang Al-Quran mengidentifikasikan Allah sama dengan Isa AS, QS 19, 15, dan 33. Salah antum, ngaco. Belajar bahasa Arab dulu. Belajar bahasa Arab. Belajar segini aja kok, nggak banyak. Ya, nanti kalau udah selesai ini, kalau mau tafsir ayat tadi tuh, ya, surat Al-Maidah, surat Maryam, antum harus tahu dulu, dia termasuk Makiyah atau Madaniyah. Makiyah itu tahun 610 Masehi dan sekitarnya, lalu Madaniyah itu 621 dan sekitarnya Masehi. Itu wacananya berbeda. Ketika di Makiyah, Rasulullah turun dapat surat itu, dapat ayat itu untuk menahan konfrontasi dari para kafirun. Di Madaniyah, di Madinah, yang namanya surat-surat Madaniyah, itu untuk syariah, rules, guidance, petunjuk. Bedain. Antum tahu nggak yang bikin video ini? Ya, yang bikin video QS ini, tahu nggak ini surat Maryam ini masuk Makiyah atau Madaniyah? Belajar dulu. Tapi belajar ini dulu, ya. Ini baru buku pertama, buku dasar, basic. Isim, fiil, harf. Nanti dibagi lagi isim apa, fiil apa, lalu harf apa. Ada banyak. Dan ini bukunya alhamdulillah lengkap, semuanya dibikin jadi kayak ada bagan-bagannya. Ya, jadi kita tahu perubahan-perubahan ini karakter gramatikal. Belajar. Ya, jangan malas ya, belajar ya. Nah, nanti habis buku ini baru kita masuk namanya
ada tatanan gramatikal untuk tafsir, tajwid. Belajar lagi. Itu masih ada 17 atau 18 buku. Yang tebalnya justru lebih tebal dari ini. Nah pertanyaannya, antum ikro nggak? Ngomongin Maryam, wassalamu alayya yaumah. Tapi antum ikro nggak? Berani-beranian bikin video kayak gini nih. Al-Quran mengidentifikasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Isa. Berani-beranian antum bikin video kayak gini. Antum mikro nggak? Aduh, baca dulu ya. Baca dulu. Oke, yang terakhir. Siap. Kok kayaknya puas banget sih Bung Ade? Jangan gitu ah. Ketawa. Tidak begini, jangan Kakak. gitu. Apa tuh? Pertama saya mau jawab dulu ya. Iya. Saya tidak sebut nama. Pertama, Iya. saya akan jawab juga teridentifikasi bahwa dia bukan murtadid. Itu yang pertama. Saya punya data. Oh ya nggak apa-apa, biarin. Ya. Tapi jangan sebutkan namanya ya. Jangan sebutkan nama ya. Kedua, ya di meja saya ini ada 5 Al-Quran. Ya. Iya. Kami Ya. itu kami ya diajarkan bagaimana kemudian cara memahami bacaan Al-Quran, walaupun saya itu masih dalam tahap belajar. Jadi tidak bisa kami disesatkan dengan narasi-narasi yang jauh dari disiplin Al-Quran. Begitu ya. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Kenama. Ya. Bismillah. Tafadhol Ustadz. Iya, saya cuma bilang gini. Nggak mungkin antum bikin judul sedahsyat itu kalau antum ikro. Betul. Ya, dari patah kasroh domah aja itu bisa membuat satu kata dalam bahasa Arab artinya berlainan, maksudnya berlainan. Padahal cuma gara-gara satu di fatah, di kasroh, di domah, bahkan dimatikan. Betul. Satu kata ada satu huruf yang dimatikan. Misalnya kitab, kutub, itu beda artinya. Beda ya. Jadi nggak mungkin ya. Jadi gini, kepada saya bilang ini untuk para mualaf yang masih belajar juga bahasa Arab, yang tetap kalim Arabian baru belajar lah, kita sama-sama belajar lah ya. Betul. Saya juga nggak ahli, saya bukan ahli, tapi kita belajar dan mau belajar. Betul. Jadi gini, kepada para murtadin, jangan gempur dengan hal-hal yang justru akan memalukan engkau. Betul. Ya, ikro dulu selesaiin. Ikro berapa sih sekarang? Ikro dulu ya. Ikro, tapi jangan udah sampai ikro 3 terus langsung Quran, jangan. Nanti antum bingung sendiri. Itu sebabnya ikro dibikin sampai 6. Setelah selesai 6, ada doanya tutup. Minta berkah dari Allah. Ya Allah, kiranya ikro yang ke-6 ini menjadi berkah bagiku untuk membaca Al-Quran Karim. Untuk tafsir, baca lain lagi, belajar lagi. Ya, jangan langsung bikin video identifikasi. Apa? Terus yang kedua, Ustaz. Yang kedua. Apa tuh? Ya. Justru pernyataan guru kita, pernyataan orang yang sangat kita hormati, kita tidak perlu sebut nama, yang mengkritisi tentang identitas Nabi Muhammad melalui Bukhaira, justru di sana lebih menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Dan alhamdulillah wa syukurillah beliau memberikan referensi data-data, bahkan bagus. Justru buku-buku itu menceritakan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seharusnya kita berterima kasih Bung Ade. Terima kasih. Iya. Yang terakhir, video terakhir. Siap. Video ini kenapa saya jawab? Karena di dalam video ini beliau yang membuat video ini langsung menyebutkan untuk saya. Kain nama itu tidak tahu Alkitab, tapi saya tidak tahu dia belajar sama dia gitu. Saya mau ajarin dia, tapi saya nggak tahu cuplikan video mana dari video saya di YouTube yang beliau marah itu. Dia karena beliau cuma ambil satu ayat, yaitu Matius pasal 10 ayat 34. Coba Bung Ade buka. Siap.
Matius pasal 10 ayat 34. Beliau bilang, aduh, saya ajarin, kamu ini nggak tahu. Terus kasih lihat gambar-gambar pedang. Bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya apa? Dia cuma ambil satu ayat. Mungkin beliau tidak nonton full YouTube itu, siaran YouTube Betul. saya. Betul. Ini masalahnya kalau Sepotong-sepotong. ngambil video sepotong-sepotong. Ya. Oke. Ya. Jadi beliau tidak tahu saya sedang membahas apa. Silakan Ustadz Bung Ade. Siap. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kita udah pernah bahas ya ini ya. Sudah lewat Iya, ini. iya, ini kan Yesus yang ngomong ya. Betul. Nah, beliau bilang bahwa ayat ini judulnya sebetulnya tentang, ini saya tulis ya, perikop ini di menit keberapa gitu, beliau bilang, saya tulis nih, bukan saya tulis, ada mu'alaf yang saya udah pernah cerita sama Bung Ade ya. Mu'alaf ini bikin seperti transkrip, dia dikasih ke saya. Lalu saya disuruh jawab. Saya bilang saya nggak perlu transkrip untuk menjawab ini, karena sebetulnya Pak Pendeta ini sedang menjawab dirinya sendiri, gitu, ya. Judulnya video itu, maaf ya, Pak Pendeta menjawab Kainama. Judulnya, menjawab apa? Saya nggak nanya sama Pak Pendeta, kok GR banget Pak Pendeta? Saya nggak pernah nanya sama antum. Maaf ya Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang, Pendeta menjawab Kainama. Saya nggak pernah nanya sama saudara. Saya nggak pernah nanya sama Bapak. Ngapain saya jawab saya nggak pernah nanya, kok dijawab? Gimana GR banget? Pak Pendeta jangan GR ya, maaf ya, jangan marah. Jangan marah, maaf ya, jangan marah. Saya nggak nanya ke Anda. Saya nggak pernah kenal Anda. Dan saya nggak pernah bertanya ke Anda. Kenapa Anda menjawab saya? Aneh, gitu kan. Aneh Pak Pendeta. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke lah ya, saya terima kasih. Jadi saya tahu gambaran pendeta itu kepada Yesus apa. Di Matius 10 ayat 34 dibilang, aku datang bukan untuk membawa damai. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan, apa Bung Ade? Melainkan pedang. Makaira. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Tidak ada perumpamaan di situ. Di situ tidak ada perumpamaan. Makaira. Ya Makaira. Ya. Pedang. Oke ya. Tapi beliau bilang, bacaan itu adalah bacaan, perikop ini tentang Raja Damai itu Tuhan Yesus. Ini Raja Damai. Membawa pedang ini Raja Damai. Ayat 35, supaya fair. Supaya saya nggak dibilang comot-comot. Ayat 35, Bung Ade. Siap. Oke. Oke. Ya, silakan. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ini Raja Damai. Ayat 36. Siap. Ayat 36. Damai yang bagaimana ini ya? Bingung saya, nggak ngerti. Nggak ngerti saya. 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Raja Damai membuat orang ini menjadi musuh bagi orang-orang di rumah, di keluarga. Waduh. 32 sudah 33 judul tarik. Ini gini ya, saya diminta untuk tidak comot-comot ayat ya Bung Ade. Lalu beliau bilang bahwa ini adalah tentang Tuhan Yesus itu Raja Damai. Perikop itu ayat 1 judulnya adalah judul perikop dari ayat 1 sampai ayat berapa itu? Ayat 4 kalau nggak salah. Itu adalah Yesus memanggil ke-12 rasul. Nggak ada di situ tulisan Yesus Raja Damai. Perikopnya itu adalah Yesus memanggil 12 rasul. Ya? Ini ya. Benar nggak tuh? Nah, ya kan? Oke. Lalu perikop kedua itu Yesus mengutus ke-12 rasul, betul nggak? Betul. Perikop kedua. Sorry.
Yes. Ya, betul. Ha-ha. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu perikop ketiga, penganiayaan yang akan datang dan apa? Pengakuan Yesus. Pengakuan akan Yesus. Pengakuan akan Yesus. Lalu perikop yang 34 itu apa tuh Bung Ade? Kalau terus ke bawah ada perikop. Ada. Yesus membawa apa? Yesus membawa apa? Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Raja damainya di mana Tuan Guru? Nggak ngerti saya. Beneran asli nggak ngerti saya. Saya nggak ngerti gitu. Lalu beliau kasih apa seperti mata rantai, paralel ayat yang menguatkan ya. Paralel ayat yang menguatkan itu dari Kejadian kalau nggak salah. Referensi ayatnya itu Kejadian 49 ayat 10. Kejadian pasal 49 ayat 10. Ayat 10. Iya. Oke. Ayat 10. Iya. Ini referensi ayat yang menguatkan bahwa ada nubuatan tentang datangnya seorang raja damai yang namanya Yesus. Ayat 10. Tongkat kerajaan ya, tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takut bangsa-bangsa. Oke. Pada saat Yesus datang, Yesus di atas bahunya ada lambang pemerintahan kerajaan Yehuda. Dia menjadi pemimpin pemerintah kerajaan Yehuda dan maksudnya Bani Israel, dia pemimpinnya gitu. Rupanya jaringan beliau mungkin saya mungkin. Kenapa? Sudah ada sekarang? Sudah siap. Sudah, alhamdulillah. Baik. Kejadian 49 ayat 10 yang menjadi mata rantai paralel dari ayat Matius 10:34 menurut Pak Pendeta. Menjadi pertanyaan justru kepada jemaat Kristen. Jemaat Kristen akan bertanya-tanya, apakah ini yang dijadikan nubuatan? Masih ada suara saya, Bung Ade? Masih sangat jelas. Kita baca ya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan. Apakah Yesus ketika dia hadir, usia 30 itu, dibaptis, dia menjadi pemimpin pemerintahan Yehuda? Tidak. Tidak pernah. Bahkan dia berselisih paham dengan para ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki. Ya, sampai dia datang yang berhak atasnya, pelan-pelan. Tongkat kerajaan itu dalam bahasa konkordansinya itu Shebat. Tongkat kerajaan itu Shebat, bahasa Ibraninya. Tidak akan beranjak dari Yehuda, keturunan Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Maksudnya keturunan Yehuda itu jadi pemimpin negara. Sampai dia datang, mungkin di sini maksudnya Pak Pendeta. Sampai Yesus datang yang berhak atasnya. Tapi di sini bukan Yesus disebutnya. Namanya Silo. Nah loh. Silo. Ustadz Bung Ade bisa buka apa ya? Genesis 49 10 in Hebrew. Siap. In Hebrew. Genesis 49 10 in Hebrew. Oke, saya screen dulu. Genesis 49 10 in Hebrew. Bukan Yesus di situ, disebutnya Silo. Silo itu siapa? Bukan Yesus. Karena dia adalah pemimpin agama, juga pemimpin pemerintahan. Gitu loh. Genesis? Iya. 49. 49. Tanda bagi 10. Tanda bagi 10. Spasi. Ya. In Hebrew. In Hebrew. Hebrew. Iya. In Hebrew. Enter. Nah itu apa aja buka. Iya. Supaya kita lebih fair-fairan aja. Kita fair-fairan aja Pak Pendeta ya. Jadi kita nggak
Kita bukan untuk menghina Pak Pendeta atau melawan atau enggak, justru ini pelajaran Alkitab yang aku terima kasih. Ini pelajaran yang sangat berharga. Silakan. Genesis 49:10 ke bawah. Ya. Pelan-pelan geser, pelan-pelan aja. Terus not shall depart, terus the scepter, terus from Judah, terus nor the staff, terus from between, terus his feet, ini yang diantara kakinya tadi itu ya, keturunannya. Until, sampai, terus that comes, datang, sampai nanti datang, terus Silo. nah, bukan Jesus. Coba klik itu 7886-nya. Klik aja. Klik aja. Siap. Saya nggak mau bahas ini, nanti Bung Ade untung. Silo itu siapa? Saya cuma kasih tahu aja. Saya cuma kasih tahu Silo itu bukan. Udah tutup Pak. Tutup udah. Wah, ini nanti Bung Ade untung. Enggak. Nanti untung. Silo nanti bahasan lain. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Oke. Lalu Bapak Pendeta yang aku hormati mengajukan referensi kedua, ya. Kejadian 12:3. Kejadian 12:3. Siap. Wow, Masya Allah. Ini nggak ada hubungannya. Dari pertama tuh nggak ada hubungannya gitu. Tuhan Yesus Raja Damai. Hubungannya di mana? Tapi aku jadi terbuka gitu. Pelajaran Alkitab ini memang harus dari pendeta. Bung Ade ingat ya, kalau mau belajar Alkitab, jangan dari mualaf. Siap. Harus dari pendeta. Dari pendeta supaya kita jelas. Ya, gitu ya. Silakan. Oke. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu. Loh, ini kan buat terus. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini Bapak Abraham. Ini nggak ada hubungannya dengan Yesus. Bener nggak sih? Bener nggak sih Bapak Abraham deh? Jauh. Ini kayaknya Bapak Abraham deh. Coba ayat satunya coba. Supaya saya nggak dibilang bohong. Kayaknya ini ayat untuk Bapak Abraham. Sehafal saya, setahu saya ayat ini untuk Bapak Abraham. Bukan nubuatan tentang kedatangan Yesus Raja Damai, bukan. Ini coba lihat. Benar Abraham. Benar. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah. Iya, iya udah ini bukan. Oke, sekarang beliau kasih lagi Yesaya 9 ayat 6. Oh, banyak sekali ya. Sebagai siap. Referensi Yesaya. penguatan gitu. Iya, Yesaya. Oh, Yesaya 96. Sebentar. Yesaya 96. Yesaya Maleakhi. Oh, Yesaya 96 ya. Iya. 9 ayat 6. Apa sih ini? Coba Bung Ade baca. Oh. Sebab Bung Ade. seorang ini mah Bung Ade udah bisa jawab. Terusin dulu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bung Ade bisa jawab nggak ini? Bung Ade bisa jawab? Bisa banget. Ya, coba. Kalau menurut Bung Ade gimana? Ini sering diargumentasikan atau dinarasikan oleh saudara-saudara kita Kristiani adalah ayat nubuatan. Iya. Perhatikan kata di sana, telah lahir. Iya. Berarti sudah lahir. Dari ayat itu sudah sangat membantah bahwa ini adalah ayat nubuatan. Itu yang pertama. Kalau ini maaf, cakep jawabannya. Bagus. Berarti Ustadz Bung Ade aja bisa jawab ya. Gini. Enggak. Gini. Kalau Bung Ade berpegang kepada kata telah itu, yang dalam bahasa Ibraninya memang past tense ya. Jadi ki yelet. Dalam bahasa aslinya bahasa Ibraninya ki yelet lanu. Itu memang bentuknya past tense.
Kalau memang Bung Ade bisa menjawab bahwa itu telah atau past tense, ini buat siapa? Tentunya bukan buat Yesus. Iya. Bung Ade tahu buat siapa? Ini buat raja siapa? Hizkia. Ya, Raja Hizkia, betul. Baik. Ketik di Google kosong Genesis Sefaria, 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 Oke. Sefaria, Oke, saya screen. Masya Allah. Sefaria, Oke, sabar ya. Oke. Sefaria, 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 Sefaria. iya, Sefaria, Sefaria. iya, spasi, enggak pakai F, jangan pakai V, pakai F, Oke. Oke. iya, Sevanya pakai F, bukan V, Sefaria biasa, Sefaria, Sefaria. iya, Spasi. spasi, Genesis, Genesis. apa tadi? Oh bukan, Isaiyah, maaf, Isaia. Isaiyah, Isaiyah, Isaia. 96 yang tadi tuh 9. 9 tanda bagi 6 Tanda bagi 6. spasi IBN IBN. Ibn Ezra kalau nggak salah itu ya, EZRA spasi EZRA. EZRA ya, enter. Ini ya, Tat. Ibn Ezra ya, Sefaria. Sefaria ini di bawah. Iya, boleh yang mana aja boleh. Ini, Tat. Iya. Contents chapter 2. Mana Ibnu Ezra counter related tuh. Udah ada Sefaria commentary itu. Mana tuh? Coba lihat ke atas dulu, Ini kitabnya apa? Coba lihat dulu. Content start reading, prelude chapter about Ibnu Isaiyah, benar tuh. Ibnu Ezra on Isaiyah. Cari ke bawah yang 9-nya, angka 9, chapter 9, diklik. Chapter 9 itu kan ada prelude chapter 9. Ya, ini 9 ya, ini ya. Dah. Ya, chapter 9, klik loading Ezra Isaiyah 1. 9. Oh, salah. Ulang. Oke. Ini Isaiyah 1 ayat 9, bukan. Ke bawah. Chapter terus chapter 3, chapter 9. Chapter 9. Oh, chapter 9. Siap. Baru ntar 6. Oh, 9 itu. 96. 9, tadi benar udah chapter 9, 6. Nah, mari kita baca. Oke ya. 9. Some remark the manner of the Midrash, shadow. Ya, oke, udah. Terus ke bawah geser pelan-pelan. Ayat 2-nya. Geser ke bawah. Terus, oh udah. Oh, enggak, caranya gini. Berarti ini dikomentari, bukan di Isa. Bentar. Bung Ade keluar ke Google kosong. Maaf. Ada di komentari ada. Google kosong. Isaiyah Sefarianya dihapus. Sefarianya dihapus. Oh iya, Sefarianya ada. Ini mana sih Isaiyahnya? Nah. Ibnu Ezranya dihapus. Sefarianya tetap. Ya, Sefarianya tetap. Sefaria Isaiyah 96. Ibnu Ezranya dihapus. Klik. Hapus. Enter. Nah, ini baru kita lihat nih. Itu Isaiyah 96 Sefaria. Ya udah. Klik. Ini. Oke. 96. The people walk in the darkness. If token might darkness. Mana dia? Jangan dipindah-pindah dulu. Saya mau lihat di angka sebelah kirinya ada nggak tuh? Isaiyah 9. Terus cari angka 6. Di sebelah kiri ada angka 6. Oh, kelewatan nih. Ya. Ini udah 8. 6 mana dia? 6-nya mana itu? Ini 3. Tuh, di paling sebelah kanan ada angka yang
Ada angka kecil 4. 6-nya mana? Oh, ini udah berapa tuh? Isaiah 8. Turun lagi Bung Ade. Kita lihat di sebelah kanan tuh ada angka abu-abu tuh kecil. Nah, 1, 2, ya. Terus apa tuh? 2, terus ke bawah sampai 6. Tidak ada. Oh, tidak ada angka 6 di 3. sini, Tat. Oh, iya, Ada. Nah, 4, Nah, ini 5, 6. Oke, diam ya, diam dulu, diam. Itu, nggak usah diturunin, nggak usah. Nggak usah diperbesar, nggak usah. Nah, di huruf-huruf itu tidak usah diblok. Di huruf Ibrani itu diklik aja. Di huruf Ibrani diklik. Di huruf Ibrani. Iya, di situ diklik aja, klik aja. Di mana aja? Asal kena di huruf Ibrani. Itu dia ada. Ke bawah, geser ke bawah pelan-pelan. Ada komentari itu yang di sebelah kanan. Nah. Bung Ade lihat deh, ada yang nongol tuh. Ya, geser ke bawah pelan-pelan. Geser ke bawah pelan. Nah, enggak. Geser dulu ke bawah pelan-pelan. Oke, stop. Midras, Talmud, komentari, Midras. Coba Talmud lihat. Talmud klik. Ya. Talmud klik. Sanhedrin, bukan. Ulang lagi, bukan. Itu yang resources tanda panah balik ya. Oke. Bawahnya Midras. Iya, Midras klik. Ya. Oke. Tuh, ada cari ke bawah ada Ibnu Ezra. Ada nggak nama Ibnu Ezra? Nggak ada ya? Nggak ada. Ulang. Pokoknya cari ada Ibnu Ezra di mana itu. Ulang lagi, nggak apa-apa. Jangan takut, nggak apa-apa. Iya, siap. Talmud, Midras, Halakah coba. Ben Ishai. Oh, bukan. Nggak ada ya. Ibnu Ezra. Apa di? Naik lagi di komentari 4 komentarinya klik. Komentari klik. Oke. Ya. Itu dia ada. Itu ada. Gimana? Harus ada. Harus ada. Silakan klik Ibnu Ezra. Oke. Loading. Oke, saya baca ya pelan-pelan ya. Pak Pendeta, aku baca ya. Some remark after. Saya langsung artiin aja Pak ya. Takutnya Pak Pendeta. Jadi daripada selesai ya. Karena bagi kami some remark after the man of the Midras ya. Terus ke bawah. Geser dulu. Jangan langsung diblok dong. Ini Bung Ade kejam sekali. Ke bawah lagi. Member of this miraculous son of shadow going. Terus kok 12 sih langsung? Hipil to shit naik ke atas Ibnu Ezra. Ini yang diklik bener gak sih? Udah ke atas ya ini? Ini cuma segini saja. Oh, cuma segitu. Ya. Coba ulang lagi ke kiri itu yang diklik 12, bukan 6 berarti. Ini ayat 12 tuh ada tulisannya. Ibnu Ezra yang kedua kali. Itu ayat 6 bukan? Coba. 4. Oh, ini Isaiah 8. 9, 6. Salah. Isaiah lah. 9 dulu. Coba lihat dulu. Turun pelan-pelan Isaiah 9. Turun aja. Ini kan di atas tuh ada tulisan Isaiah 8. Ya. Isaiah 9. Iya, turun. Isaiah 9. Bung Ade turunin 9. Terus turunin terus. Enggak, masih 8 itu di atas ada tulisan Isaiah 8 soalnya. Paling atas tuh di bawah community donate Isaiah 8 ini, Bung. Ini Isaiah 8, Bung. Turunin, jangan naikin. Kita turun lagi ya. Turun. Nah, turun. Itu 9 tuh berubah kan? Isaiah 9 ayat 4. Terus ke bawah pelan. Ayat 4. Itu kan 5, 6-nya mana? Itu kan 4. Turun lagi. Turunin. 5, ini 6. Ya kan? Udah. Komentari Talmud. Iya, klik. Dus. Udah ya? Sudah diklik ya? Oke. Komentari. Udah. Komentari. Ibn Ezra.
Sama saja. Oke, some remark after. Udah cuman segitu, nggak ada lagi kan? Iya. Ada. Ada nggak? Nggak ada. Komentari Alef. Komentari keberapa ini? Anak. Bala perkasa. Baik. Ultras like. Work of legal person, hipil, causing. Itu udah open nggak tuh? Open bisa dibuka nggak opennya tuh? Open. Di bawah Ibnu Ezra tuh. Bawah ke bawah ada tulisan open. Coba. Open. Bisa nggak? Ini bisa. Coba ke bawah. Ya. Oh, ini di sini dia betul tak? Ayat 6. 2 Korintus Prophecy, The Ten Tribes 99. Enggak. Ini dapatnya di mana? Oke, baik. Nah, nanti itu pokoknya lihat aja ya. Lihat aja di Ibnu Ezra 96 itu ada naik lagi ke atas susah terus Ibnu Ezra Final Man. Terus apa itu dia Hezekia. Apa dapat kan? Itu ada tulisan because God. Lihat tuh. Because terus ke kanan Allahu Akbar. Bawa tuh dah. Di blok udah. Kasih Om Pendeta baca dulu. Kasih Om Pendeta baca. Resources-nya dikali aja, ditanda kali resource-nya. Om Pendeta ini baca ya. Ini saya bukan ngarang. Because God did wonders in his days, counseling this distinctive set of Hezekiah. Namanya El Gibor. Ya. Pele. Wonder. El Gibor. Ya. Lalu Abiad. Coba Bung Ade. Siap. Dari because God itu ke bawah, di blok aja supaya orang baca. Because, oke. Dikali aja kali. Kali. Okay. Because. Terus Mighty Chief, Hezekiah powerful, up. Dah. Oke. Jadi Bung Ade kalau jawab bisa pakai ini ya nanti ya. Siap. Karena ini bukan dari orang Islam, tapi dari para rabai yang memang bahasanya ini dan para ahli kitab orang Yahudi mengatakan bahwa ini bukan untuk Jesus tapi untuk because God did wonders in his days. Ya. Yoetz counseling this distinctly set of Hezekiah, Hizkiah, El Gibor, mighty chief for Hezekiah atau Hizkiah was powerful, Abiad dan Pele wonder. Demikian, kita lanjut. Lama banget dicari ini. Oke ya. Lalu yang terakhir pengajuan referensi dari Bapak Pendeta kepada Kainama. Yesus itu Tuhan Yesus itu Raja Damai Kainama. Kau itu jangan bikin Yesus itu bawa-bawa pedang. Itu bukan. Pedang itu gambaran perpecahan. Ada Raja Damai bawa perpecahan? Enggak ada. Oke, ya. Perseteruan. Ini saya garis bawah ini. Pak Pendeta bilang Kainama, kau itu tidak tahu Alkitab. Matius 10:34 itu bukan pedang, tapi perseteruan. Ada Raja Damai bawa perseteruan? Enggak ada. Oke, ya. Lalu jangan begitu Bung Ade. Oke ya. Sedangkan orang-orang yang dikirimkan Allah itu harus membawa damai, ya, harus membawa damai dan rancangan damai sejahtera. Kita pernah bahas ya bahwa rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera, ya, dan mempersatukan, bukan memecah belah dan kecelakaan. Yang waktu pas kita bicara apa itu ya, ada rancangan Allah dan ada rancangan iblis. Ya, waktu pas kita bicara salib kalau nggak salah, ya kan? Waktu kita bicara salib, penyaliban. Nah, ya, penyaliban ya. Jadi yang tidak bisa kalau Tuhan mengutus orang untuk jadi perpecahan, ya. Karena perintah Allah adalah hamba kebaikan, tapi pemerintah nanti. Sebentar. Kita terusin aja, lewat aja ya.
35 sudah. Nah, Lukas 12 ayat 49, Bung Ade. Ya. Ini gambaran referensi ya dari Pak Pendeta ya, bukan saya. Referensi Lukas. Pak Pendeta ini semua. Lukas 12 ayat 49. Oke. Bapak Pendeta yang bilang kayak nama pedang di sini maksudnya pertentangan, perseteruan, perpecahan di antara keluarga. Oh, sorry. Ya. Salah. Begini. Kepada jemaat Kristen jangan marah ya. Jemaat Kristen malam ini saya mengikuti anjuran Pak Pendeta untuk belajar Alkitab. Bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai yang membawa perpecahan, perseteruan, dan pertentangan. Ya, bapak kepada anak, anak kepada bapak, perempuan kepada ibunya, mantu kepada mertuanya. Itu ya yang Yesus bawa ya. Menurut Pak Pendeta ya. Silakan Lukas pasal 12 ayat 49. Pasal 12 ayat 49. Oke. Siap. Ya, silakan Bung Ade. Baik. Oh, ini belum besar ya. Oke. Iya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan Ini lebih parah. Aduh, Pak Pendeta lebih parah. Terus. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Waduh. Ini merah ya, berarti Yesus yang ngomong ya. Yesus yang ngomong, betul. Ini ayat dari Pak Pendeta loh, bukan saya yang cari. Saya aja kaget begitu dibuka ini, kaget saya. Ini ayat Pak Pendeta bilang, ini referensi ayatnya kayak nama. Kamu harus belajar Alkitab kepada orang yang tepat. Kamu jangan asumsi lalu tafsir seenaknya, comot-comot ayat. Ini ayatnya. Wah, ternyata lebih parah Yesus ya. Aku datang untuk melemparkan api. Ayat 50 coba kita lihat dulu ayat 50 lah supaya jangan salah kaprah. 50. Ayat 50. Ayat 50 itu apa? Oke. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ini kok gambarannya kayaknya Yesus nggak mau dibaptis. Yesus tidak mau dibaptis ya. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku. Susah dia dibaptis ya. Sebelum hal itu berlangsung. Coba 51 lagi ini jadi gimana ini ayat ini nih? Kok Yesus nggak mau dibaptis? Wah, berarti Yesus malah tidak mau dibaptis. Lah ini dibilangnya hatiku susah. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Tanda tanya. Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Ini ya. Ini. Aduh, saya jadi nggak enak rasanya Ustaz Bung Ade nih ya. Aduh. Tambah hancur ini. Markus 10 ayat 29. Markus 10 ayat 29. Habis ini udah. Yang penting kan aku telah menjalankan ya Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang suruh belajar. Hari ini saya ajak Ustadz Bung Ade Aristo bersama seluruh jamaah Islam. Kalau mau belajar Alkitab ya begini. Gitu loh. Markus 10 ayat 29. Ayat 29. Iya. Oke. Iya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ayat 30. Ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal.
Oke, sebentar ya. 100 kali lipat ya. Bung Ade bisa geser ke bawah sedikit? Ya, bisa, Ustaz. Oke. Bentar. Saudara perempuan dan terus ke TL, coba TL. TL itu. Laki-laki dan perempuan. Sebentar, dan ibu dan anak-anak serta tapi pada lebih banyak saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu anak sawaladang. Ke bawah lagi, Bung Ade. Ke bawah lagi, dalam sekarang juga dia pasti akan berima kembali sekali lipat dengan saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan terus ke bawah lagi, Ustaz Bung Ade. Anak-anak dan juga maka dalam hidupnya kembali 100 kali lipat. Ke bawah lagi, Bung Ade. Di dunia ini saudara laki-laki, saudara ibu, anak-anak ladang, namun ke bawah lagi MILT, sekiranya dia tidak dapat ibu, anak-anak ladang, saudara laki-laki dan perempuan. Maka pada masa ini juga Selaber, coba lihat rumah ladang meskipun saudara perempuan, ibu, anak-anak ladang. Terus ke bawah lagi FVB terakhir ya. Ini di bahasa aslinya ada istri. Saya nggak ngelihat ada istri di situ. Tidak ada istri ya? Iya, tidak ada. Sedangkan di bahasa aslinya ada istri. Tapi nggak tahu lah ya. Saya nggak mau menyalahkan ya. Tapi ayat ini menyatakan bahwa kalau engkau pergi atas namaku, engkau kehilangan semuanya, aku akan mengganti 100 kali lipat. Apabila engkau kehilangan rumah, saudara laki, saudara perempuan, istri, ibu, istri dan anak-anak ladang ada di situ, bukan ibu, dia istri dia. Coba kita lihat ke TBITL, angkanya aja kita lihat ya. Kayaknya harus ketemu ini. Coba ke bawah pelan-pelan, Bung Ade. Ke bawah pelan-pelan. Perempuan kalau nggak salah. Saudara perempuan. Coba lihat 79 itu. 70 berapa? 79 ya? 79 ya. Angka. Apa itu? Oke. Saya klik aja dulu ya. Saudaranya perempuan. Oke. Oh, bukan. Bukan ya. Coba saudaranya perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan. Ini. Oke lah, nggak apa-apa lah, udah saudara perempuan. Oke, kita lihat ibu di situ, ibu. Coba lihat ibu terus angkanya. Ibu terus angka. Ibu 3384. Coba. Meter ibu, betul. Ya, oke lah, pokoknya di situ ya. Jadi engkau akan menerima 100 kali lipat. Ya. 100 kali lipat ya. Jadi apa ya? Bukan cuman Islam yang menjanjikan ada 72 bidadari, tapi Yesus menjanjikan orang-orang pengikut dia itu yang dianiaya lalu meninggal, ketika mati itu mendapat 100 kali lipat. Berarti 100 perempuan. Begitu ya, nanti di sana. Tapi oke lah, itu bahasan yang lain. Aku tidak ingin jadi kayak seperti bermasalah gitu ya, berspekulasi gitu ya. Berspekulasi. Gini, sampai di situ saja. Saya ralat semua yang di ayat terakhir tadi. Tapi yang jelas Yesus datang bukan membawa damai tapi pedang yang akan memecah antara anak dengan bapa, anak perempuan dengan ibu, menantu dengan mertua. Lalu kedua, Yesus datang dengan melemparkan api ke bumi dan dia berharap api itu menyala besar membara. Ya. Lalu akan memecah belah keluarga, pertikaian. Ini Raja Damai yang saya dapat dari Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta, karena hari ini saya sudah belajar banyak Alkitab, isi Alkitab dengan referensi yang valid, yang ditunjukkan langsung oleh ahli Alkitab. Jadi saya sungguh berterima kasih karena saya bersama saudara mualaf dan jamaah malam ini di Jim Media Channel diberi keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai yang membuat perpecahan, membuat perseteruan, memisahkan antara anak dengan bapak, anak perempuan dengan ibu, mantu dengan mertua,
musuhnya adalah orang-orang di dalam rumahnya. Lalu Yesus itu Raja Damai yang membuang api ke bumi dan berharap agar menyala. Lalu Yesus itu adalah seorang yang merasa berat untuk dibaptis. Hatiku susah karenanya. Ya, inilah Raja Damai yang Tuhan Yesus yang menurut Bapak Pendeta memberikan referensi dari Yesaya 96 nubuatan yang ternyata itu untuk Hizkia. Dia disebut Pele, El Gibor, dan Aba Aid. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta. Kita jadi tahu mualaf bahwa Raja Damai Tuhan Yesus memisahkan orang di dalam perseteruan dan perpecahan dan pertentangan, dan Yesus melemparkan api ke bumi dan berharap itu cepat menyala, membakar, dan Yesus itu yang adalah Tuhan dan Raja Damai itu nggak mau dibaptis. Demikian Bung Ari. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi bagaimana bantahan dari Ustadz Kenama ya terhadap tuduhan terhadap beliau sendiri, dan juga tuduhan negatif terhadap ajaran Islam dari seorang doktor teologi yang memang di sini tidak disebutkan nama ya, namun tentunya kita semua sebagai umat muslim yang sudah sering mengikuti bagaimana tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh pihak Oten tentu sudah bisa menebak siapa oknumnya ya yang dimaksud oleh Ustadz Kenama dan Saudara Aristo tadi. Mudah-mudahan ini ada manfaat serta menambah pengetahuan kita, dan kita berdoa untuk Ustadz Kenama untuk terus membentengi umat ya dari hal-hal negatif yang bisa merusak akidah umat muslim, karena akidah adalah hal yang mendasar di dalam keimanan seorang muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.